Diharap menyalakan kamera karena upacara akan segera dimulai. Upacara hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina upacara. Ya, marilah kita bersama-sama mengheningkan cipta untuk mengingat para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Dengan mengheningkan cipta ini, kita sambil membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Dengan itu, mengheningkan cipta kita mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh Raffi Zaidan Muhammad, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8B. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ana Maulida Hayati, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Citra Madinatul Ilmi, yaitu Al-Ustaz Arif Baitikar Rahman, MPD. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah sebagai pejuang pendidikan, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, kesabaran dalam mendidik anak-anak. Yang kami rindukan pada siswa-siswi yang lama sudah tak berjumpa, mungkin kurang lebih 1 tahun yang lewat,
Mudah-mudahan di tahun ajaran yang akan datang kita bisa bertatap muka kembali, melaksanakan pelajaran tatap muka langsung. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan apel upacara bendera virtual. Mudah-mudahan ini salah satu bukti cinta kita kepada tanah air Indonesia. Karena hubbul watan minal iman. Mudah-mudahan cinta tanah air adalah salah satu sebagian daripada iman. Salawat serta salam selalu tercurahkan keharibaan kita, junjungan kita. Beliau adalah sebagaimana syair yang sering dibacakan, Wahallazi laulahuma khalaqta ardan aw sama. Jikalau bukannya Nabi Muhammad yang bergelar Toha, niscaya Allah tidak akan menciptakan bumi dan langit. Berarti Rasulullah betapa mulianya. Karena langit dan bumi tercipta atas nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada hari ini yaitu bulan di mana kita upacara ini termasuk di pada bulan Rajab, yaitu Syahrullah. Mudah-mudahan di akhir bulan Rajab ini, tinggal beberapa hari ini, kita bisa mengambil pelajaran dari bulan yang penuh berkah ini, di mana di bulan ini Rasulullah dijalankan, di Isra dan Mi'rajkan, sebagaimana syair yang sering kita baca dalam burdah yang berbunyi, Saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajin minal dhulami wa bita taruqa ila anil kamanzilata min qabin qausain lam tudrak wa lam turami wa qaddamat kajamiul anbiya ibiya wa rusli taqdima makhlumin ala khadami. Ini salah satu bait syair di dalam burdah itu mengatakan Rasulullah ketika malam itu berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini salah satu Isra-nya lah. Isra itu ketika Rasulullah dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bagai purnama yang bergerak di malam gulita. Cahayanya Rasulullah itu bagaikan purnama yang bergerak di malam yang gulita, yang gelap gulita. Kau terus sangat meninggi hingga sampai tempat terdekat yang tak seorang mencapai atau mengharap. Karena hanya Rasulullah lah yang sampai ke tingkatan yang tertinggi bertemu kepada Allah. Yaitu terjadi di bulan Rajab ini. Para nabi mendahulukan berdiri di depan, tak ubahnya penghormatan pelayan kepada Sang Tuhan. Para nabi-nabi yang terdahulu itu berdiri semuanya penghormatan terhadap Rasulullah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang didapatkan Rasulullah ketika Isra Mi'raj? Nah, Ustaz, oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj yaitu diwajibkannya kita sholat, yaitu 5 waktu. Kalau ceritanya banyak, sampai 50 waktu, turun naik Rasulullah. Nah, oleh yang jauh ini yang Rasulullah dapatkan dari Allah ini langsung, maka hendaklah kita pelihara tentang sholat kita. Sholat kita ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena sholat kelak yang menjadi utama yang pertama dihisab. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi as-sholatuhu. Sungguhnya kelak yang pertama kali dihitung di seorang hamba di hari kiamat kelak yaitu bagaimana amal sholatnya. Nah, jadi anak-anak SMP Citra Madinatul Ilmi yang sudah beranjak dewasa, yang sudah baligh, yang bagi laki-laki sudah mimpi basah atau segala-galanya, perempuan sudah haid, maka itu diwajibkan atas mereka sudah untuk melaksanakan sholat. Jadi hendaklah sholat itu sangat penting, jangan sampai ditinggalkan. Kelak menjadi hisab yang pertama di hari kiamat adalah sholatnya. Baiklah, selanjutnya Ustaz ini menyampaikan ada beberapa poin dari dalam surah Al-Asr. Yaitu surah Al-Asr ini hanya 3 ayat, tetapi maknanya sangat dalam bagi kehidupan kita. Yaitu wal asr, demi masa. Allah memakai kalimat waw. Di situ hal itu qasam, artinya Allah demi, berarti benar-benar masa itu sangat penting, jangan
sampai kita sia-siakan. Waktu itu tidak bisa terulang, hari kemarin tidak bisa akan terulang dan tidak akan bisa sama dengan hari ini. Walaupun kegiatan kita sama, tetapi tidak pasti ada bedanya. Bisa perasaan kita kemarin sama hari ini sudah beda kadang-kadang. Nah, itu makanya Allah memakai kalimat waw, karena waw qasam namanya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Manusia itu kerugian semuanya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di ayat yang ketiga ini ada 4 poin yang penting kita. Yang pertama yaitu berbicara tentang keimanan. Nah, ini iman ini sangat penting. Adalah kita sebagai orang Islam jaga iman kita. Karena dengan iman ini hubungan kita sama Allah itu harus dijaga. Dengan apa? Dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jadi hubungan kita yang pertama yaitu iman. Iman itu kadang-kadang yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang turun. Nah, ini harus kita jaga, jangan sampai iman kita keluar daripada iman beriman kepada Allah terutamanya. Itu yang pertama. Dengan apa? Bagaimana menambah iman? Ya, sering-sering mengaji, sama sering-sering ke majelis taklim. Itu sesuatu yang menambah keimanan kita kepada Allah. Itu yang penting. Yang pertama iman dari ayat yang ketiga tadi. Yang kedua wa aminus shalihat. Hendaklah kita beramal soleh, berbuat yang baik. Hendaklah kita selalu berbuat yang baik. Apabila kita imannya bagus, insya Allah amal kita juga insya Allah mengikut. Karena amal soleh itu adalah sesuatu yang baik hubungan kita sama Allah dan sama manusia. Hendaklah kita selalu berbuat baik. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Nah, hendaklah kita saling sehat menasihati di dalam kebenaran. Menasihati teman atau apa, menyampaikan sesuatu kebenaran bil lutfi, hendaklah dengan lemah lembut. Kenapa? Nah, kebenaran itu karena Rasulullah mengajarkan kita dengan lemah lembut, rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita menyampaikan kebenaran dengan kekerasan. Walaupun tafazzan ghalizal qalbi lan fadu min haulik. Jikalau kita menyampaikan sesuatu dengan keras, dengan kasar, niscaya orang tidak akan mendekati kita. Maka orang akan menjauh kepada diri kita. Kenapa? Karena orang sudah tidak suka dalam penyampaian kita dengan kekerasan. Hendaklah kita menyampaikan kebenaran itu dengan lemah lembut. Yang keempat, hendaklah kita watawasaw bis sabr. Hendaklah kita selalu berbuat dalam menghadapi cobaan, menghadapi musibah, dalam keadaan sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Hendaklah kita meminta pertolongan dengan Allah itu, yaitu dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah berserta, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, jadi salah satunya hendaklah kita selalu dari 4 poin tadi jangan keluar daripada diri kita. Yang pertama, hendaklah kita beriman, jaga iman kita kepada Allah. Jangan sampai kita keluar daripada beriman daripada Allah. Yang kedua, hendaklah kita beramal soleh, berbuat baik selalu dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, hendaklah kita lakukan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Yang keempat, hendaklah kita berlaku sabar. Dari 4 poin ini, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang pertama tadi yaitu tentang sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita sampai hari kiamat. Yang belum betul sholatnya agar bisa lebih diperbetulkan, karena itu sangat penting bagi kita. Jadi mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca
Bacaan doa oleh Muhammad Bagaskara Aminullah, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesehatan dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung, dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara telah selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, karyawan sekolah, dan seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara. Ya, ini Ustazah ambil alih. Alhamdulillah, upacara pada kali ini sudah berjalan dengan lancar. Anak-anak boleh untuk yang lain kecuali petugas dan OSIS tetap stay. Kalian yang untuk peserta upacara boleh mempersiapkan diri untuk pembelajaran. Masih ada waktu lumayan ya. Bisa mempersiapkan diri untuk pembelajaran seperti biasa. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustazah, ada libur kah? Enggak, kita langsung pembelajaran seperti biasa aja. Ya, silakan. Boleh live the meeting atau live virtual upacara pada pagi kali ini untuk mempersiapkan